Baik, acara pada sore hari ini. Izin kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa semua. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Kami dari Layanan Kerjasama dan Magang Fakultas Ilmu Terapan hari ini akan mengadakan sosialisasi untuk pengumpulan berkas akhir khusus bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan yang sedang melaksanakan magang di periode genap 2023-2024 dari berbagai skema, baik dari magang 2 semester, magang 1 semester, magang mandiri, magang kerja, magang startup, dan lain-lain, dan magang MBKM. Baik, jadi nanti teman-teman harapannya menyimak apa saja yang disampaikan oleh LKM, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Teman-teman dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat Zoom. Untuk open mic juga boleh, nanti tinggal raise hand saja, nanti kita kondisikan seperti itu. Nah, jadi harapannya teman-teman saat sudah akan mendaftar magang tidak bingung-bingung lagi seperti itu ya. Jadi jika ada teman-temannya yang belum bergabung dan ternyata anaknya sedang melaksanakan magang, mohon dibantu reminder oleh teman-teman lainnya. Baik, di sini kami perkenalkan ada tim dari Layanan Kerjasama dan Magang, ada saya sendiri, Mbak JJ, kemudian ada rekan saya Mbak Alit, kemudian ada Kepala Urusan dan Layanan Kerjasama LKM Fakultas Ilmu Terapan, Ibu Indah Gartina Hussein, kemudian ada juga bagian kerjasama itu dari Mbak Fitria Nur Farida. Di sini juga ada beberapa dosen yang turut hadir selaku dosen pembimbing, selaku dosen koordinator, baik dari perwakilan prodi juga. Untuk mengawali kegiatan, teman-teman kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Jadi dimohon untuk dapat on cam, backgroundnya dibebaskan. Yang penting kita saling bertatap muka ya. Jadi harapannya kita tidak hanya satu arah saja, tapi semua terlihat menyimak materi pada sore hari ini. Walaupun memang acara-acara dari AKM rata-rata online ya, tapi mudah-mudahan manfaatnya tetap terasa ke teman-teman. Seperti kalau misalnya kita laksanakan secara onsite. Yuk yang bisa on cam, kita dokumentasi terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Oh, baik, sudah hadir juga di sini Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dukungan Penelitian, Pak Tora Fahrudin. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak. Hmm. Ayo, teman-teman. Belum genap satu slide yang full on cam. Oke, baik. Sudah lumayan ya. Nah, nanti ini akan jadi thumbnail di YouTube. Silakan berikan senyum terbaiknya dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Telkom University. Untuk sikap duduk dari para peserta dimohon untuk dapat menyesuaikan. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah
sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari yang mewakili Fakultas Ilmu Terapan. Izin akan disampaikan oleh Kepala Urusan Layanan Kerjasama dan Magang oleh Ibu Ine Gartina Husen. Pada Ibu Ine, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Terdengar Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Selamat sore anak-anak yang kami cintai. Ya. Eh, pada hari ini kita akan melaksanakan atau mendengarkan ya pemaparan dari LKM tentang pengumpulan berkas ya. Mengapa perlu diadakan sosialisasi pengumpulan berkas? Karena ternyata berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, baik yang magang 1 semester maupun yang magang 2 semester, itu terdapat banyak kesulitan ya atau kekurang tahuan ya mengenai informasi dokumen apa saja yang harus dikumpulkan, kemudian mungkin ada jadwal atau tanggal-tanggal penting yang harus diperhatikan, juga termasuk nanti kalau ada apa-apa pertanyaannya atau kalau ada apa-apa mendapatkan informasinya itu dari mana atau kemana gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, saya harapkan adik-adik semua di sini bisa menyimak dengan baik, termasuk juga Bapak Ibu dosen apabila ada gitu ya. Kemudian dapat dapat menyimak dengan baik. Kemudian nanti kalau ada forum diskusi ya setelah pemaparan tentu ada diskusi dimanfaatkan dengan baik juga ya supaya nanti tidak ada lagi kebingungan atau ke mis ketidak kesalahan informasi ya yang diterima oleh mahasiswa terkait pengumpulan berkas ya. Mengingat sebentar lagi kita akan eh, masuk ke pendaftaran sidang PA periode Juni, kemudian nanti ada lagi pendaftaran sidang PA periode Juli ya, dan seterusnya ya. Itu kan terkait juga dengan pengumpulan nilai magang ya. Nah, pengumpulan nilai magang itu tentu termasuk dalam pengumpulan berkas-berkas. Nah, apa aja yang termasuk di dalam berkas-berkas nanti akan disampaikan oleh staf kami ya. Baik, selamat menyimak anak-anak semua dan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina atas sambutannya. Dari Pak Tora sebelum
kita mulai. Apakah ada tambahan Bapak untuk disampaikan ke mahasiswa? Cukup, Mbak Cece, Bu Ina, terima kasih. Oke, sih. Atur nuhun, Pak Tora. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan mengenai administratif pengumpulan berkas akhir magang yang akan disampaikan oleh Mbak Alit. Kepada Mbak Alit, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Cici. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Ina, Pak Tora untuk menyampaikan sedikit materi mengenai pengumpulan berkas magang, terutama dari kemarin mungkin banyak sekali mahasiswa yang masih bertanya-tanya ya, bingung ini seperti apa pengeluaran nilainya, saya akan sidang nilai magangnya seperti apa. Nah, ini mohon izin untuk menyampaikan, jadi mohon untuk teman-teman mahasiswa untuk disimak. Dan begitu juga untuk Bapak Ibu dosen ya, mohon izin saya akan menyampaikan materinya. Baik, jadi untuk proses pengeluaran nilai magang, terutama untuk di periode genap 2023 dan 2024, secara spesifik memang ada sedikit penyesuaian daripada yang sudah kami sampaikan pada saat sosialisasi ya, karena terutama untuk platform pengumpulan berkasnya, seperti itu. Namun sebetulnya sudah sempat kami sampaikan juga di beberapa waktu melalui media sosial dan juga website ya teman-teman. Jadi nanti barangkali bisa langsung dicek juga di sosial media. Baik, jadi untuk sebagai pelaporan di semester genap periode ini itu ada sekitar 758 mahasiswa yang sedang melaksanakan magang di 296 plus-plus perusahaan. Jadi agak lumayan banyak ya ini, di mana untuk jenis magangnya sendiri ini ada beberapa yang mengikuti magang fakultas, baik itu 1 ataupun 2 semester, kemudian di magang mandiri ataupun MSIB, baik itu studi independen maupun magang bersertifikat. Ada juga yang ikut MBKM Internal Value, kemudian ada juga yang merekognisi dari magang kerja, juga di magang startup. Sedangkan sayangnya dari 758 ini baru 3 mahasiswa yang tampak sudah mengumpulkan berkas di Microsoft Teams milik PKM. Sehingga 755 sisanya itu masih belum ada pergerakan nih. Nah, ini barangkali bisa dijadikan patokan. Barangkali teman-teman masih bingung bagaimana administrasi terkait berkas magang. Untuk pengumpulan berkas magang sendiri, kita menggunakan Microsoft Teams. Ini teman-teman bisa di screenshot atau kalau misalkan terlewat, nanti teman-teman bisa lihat kembali di Instagram atau di website punya magang juga sebetulnya sudah lengkap. Jadi nanti teman-teman masuk ke website magang, kemudian nanti masuk ke menu magang, kemudian di menu paling akhir ada berkas magang, lalu ke MS Teams milik KKN. Terkait berkas wajib, ini sendiri sebetulnya ada 5 poin berkas wajib yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, itu adalah laporan akhir magang. Template-nya mohon disesuaikan dengan jenis magang yang teman-teman ikuti. Kalau misalkan teman-teman ikut magang 1 semester, maka tolong gunakan template yang 1 semester. Untuk teman-teman yang mengikuti magang 2 semester, maka template yang digunakan itu khusus template magang 2 semester yang sudah kami sesuaikan untuk penyesuaian ke proyek akhir. Jadi jangan sampai untuk teman-teman yang madusem ternyata menggunakan template laporannya yang 1 semester. Jadi nanti itu salah template ya, karena nanti kan satu template itu akan di-uploadnya atau diakuinya di magang dan proyek akhir. Kemudian yang kedua, ini ada lembar aktivitas harian. Jadi kalau misalkan secara template-nya itu ada 26 row, teman-teman bisa lengkapi, kemudian nanti di paling bawah diberikan tanda tangan oleh mentor lapangan. Jika memungkinkan, bisa ditambahkan cap perusahaan. Tanda tangan di semua berkas magang itu bisa digital, jadi tidak harus tanda tangan basah. Seperti itu ya. Kemudian ada penilaian pembimbing lapangan, ini form online. Kemudian ada penilaian dari pembimbing akademik, ini juga form online. Jadi untuk penilaian ini tidak perlu di-upload. Jadi cukup reminder ke pembimbing lapangannya, ke pembimbing akademik, nanti status apakah sudah diisi atau belum oleh pembimbingnya, nanti akan kami berikan update-nya melalui MS Teams. Dengan catatan jika teman-teman sudah mengupload berkas-berkas magangnya di Teams.
Kemudian berkas kelima, ini ada dokumen perjanjian pelaksanaan atau implementasi kegiatan. Kita biasa sebutnya dokumen IA. Jadi untuk lembar aktivitas harian, ini boleh dimasukkan ke lampiran laporan akhir magang. Jadi kalau misalkan secara normal, nanti teman-teman yang akan diupload ada 2 file. Pertama, laporan akhir magang, kemudian lembar aktivitas harian ini dimasukkan ke laporan, jadi 1 file. Kemudian file kedua yang akan diupload adalah dokumen IA, seperti itu. Dokumen IA nanti secara detail akan kami sampaikan di sesi setelah ini. Untuk formatnya PDF dan tolong jangan di RAR. Kalau misalkan teman-teman upload filenya itu bentuknya RAR, maka tidak akan kami cek dan akan kami minta untuk upload ulang. Untuk penamaan berkasnya, tolong masukkan NIM, nama, kemudian nama filenya apa. Untuk teman-teman yang masih belum tahu template-template dokumennya seperti apa saja, teman-teman tolong langsung cek di tel.desu.ac.id/dokumen magang FIT. Di situ semua template berkas magang sudah kami sediakan. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti MSIB, ini sebetulnya ada pelaporan terpisah ke BPA. Ini sebetulnya untuk poin-poinnya bisa berubah setiap batch. Tapi yang pasti teman-teman akan diminta untuk mengumpulkan logbook, kemudian laporan bulanan, laporan akhir, sertifikat, dan nilai. Kalaupun misalkan ada berkas lain, maka silakan ikuti saja aturan dari BPA, karena BPA memiliki link khusus. Catatannya adalah, untuk teman-teman yang mengikuti MSIB, tolong untuk tetap melengkapi berkasnya ke Microsoft Teams milik LKM. Karena apa? Nilai teman-teman akan lebih cepat diprosesnya jika teman-teman uploadnya ke LKM. Jadi kalau misalkan teman-teman uploadnya hanya ke BPA, tapi tidak melaporkan ke LKM, maka nilai magang teman-teman tidak akan bisa kami proses secara cepat. Jadi misalkan teman-teman berencana ikut sidangnya di bulan Mei atau bulan Juni, maka ada kemungkinan nilai magang teman-teman tidak akan bisa kami submit lebih awal. Karena untuk MSIB sendiri, BPA biasanya akan memberikan nilainya ke fakultas itu sedikit lebih lama menunggu dari programnya selesai dilaksanakan. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ikut MSIB, tolong untuk tetap uploadnya ke dua, ke BPA iya, kemudian ke LKM juga tolong untuk dikumpulkan. Nah, ini yang paling penting karena biasanya teman-teman masih banyak yang sering salah mengisi terkait dokumen IA. Jadi dokumen IA ini untuk satu perusahaan cukup satu dokumen IA. Jika ternyata di satu perusahaan itu ada beberapa mahasiswa yang melaksanakan magang. Tapi gimana nih Kak, misalkan saya magang tapi mentor lapangannya berbeda, apakah boleh saya IA-nya berbeda? Mangga saja silahkan, disesuaikan saja. Seperti itu ya. Yang penting eh, pengisian datanya lengkap dan sesuai dengan ketentuan. Kemudian catatan untuk peserta magang 2 semester tidak perlu lagi membuat dokumen IA karena sudah dibuatkan oleh LKM. Jadi khusus untuk peserta Madusem yang akan diupload hanya laporan akhir magang saja beserta lembar aktivitas harian yang dimasukkan ke lampiran. Jadi untuk dokumen IA teman-teman bisa isi di bagian-bagian yang sudah kami berikan tanda kuning. Jadi nanti di bagian paling atas ini jelas teman-teman harus ganti di bagian logo perusahaannya. Kemudian di tanggal hari, di bagian hari, tanggal, bulan, kemudian di bagian angkanya, kemudian bisa dimasukkan nama mentor lapangan atau manajer atau bagian HR dari perusahaan. Jadi identitas pihak ke satu atau identitas perusahaan bisa dimasukkan di bagian ini. Bagian nomor paling atas ini bisa dikosongkan saja. Nah, kemudian untuk di bagian bawah, untuk teman-teman yang ternyata individu, tidak ada temannya untuk magang di perusahaan itu, maka bisa langsung mengisi di bagian nama mahasiswa, NIM, program studi, dan durasi magang. Untuk yang kelompok, maka gunakan template yang kelompok. Di sini nanti kami sudah sediakan tabelnya. Jadi berapa mahasiswa yang magang di perusahaan tersebut. Durasi magangnya, jika misalkan jadi satu, berarti tabelnya bisa di-merge. Ini bisa disesuaikan saja. Dan tolong kalau misalkan ternyata kelompoknya ini ada misalkan 2 atau 3, nah berarti kan ada lebihan tabel ya, ada lebihan row. Maka ini bisa dihapus. Jadi untuk template sendiri ini secara layout bisa disesuaikan ya teman-teman. Seperti itu. Nah kemudian nanti di bagian paling bawah bisa dilengkapi
dengan nama perusahaan, kemudian nama yang tadi dicantumkan di bagian paling atas. Jadi nanti bisa ditanda tangan. Tanda tangannya ini kalau bisa digital saja ya teman-teman. Jadi tanda tangan dan cap jika memungkinkan untuk dokumen IA ini digital saja. Jadi tidak perlu basah. Kemudian nanti di lembar kedua ini ada yang namanya laporan pelaksana kerjasama. Jadi sama seperti yang sebelumnya, di sini nanti ganti dengan logo perusahaan, kemudian di bagian kuning ini bisa diperhatikan, tinggal diganti saja nama perusahaannya apa, kemudian hari tanggal dan nama mitranya. Jadi untuk yang lain-lain tidak perlu diganti. Jadi yang penting sudah ditandatangan oleh pihak perusahaan, teman-teman sudah isi, langsung upload saja ke Microsoft Teams. Kemudian nanti di halaman terakhir atau halaman ketiga, kami akan minta teman-teman untuk memasukkan foto kegiatan selama magang. Boleh saat meeting, boleh saat di meja kerja, boleh saat survei, atau boleh saat bertemu dengan klien atau kegiatan apapun itu. Itu bisa dimasukkan ke dalam dokumentasi kegiatan. Jadi nanti minimal jika memungkinkan ada 4 foto kegiatan yang berbeda. Yang ada subjeknya. Jadi ada teman-teman eh, ada orangnya gitu ya. Jadi jangan foto barangnya saja. Kalau misalkan barangnya saja bisa kami asumsikan tidak valid ya atau kurang valid. Untuk pengumpulan berkas akhir magang, ini deadline maksimal paling mentok itu 17 Agustus 2024. Dan untuk batas input nilai magangnya ke Igrasias ini 31 Agustus 2024. Jadi nanti kami akan memberikan komentar di MS Teams jika teman-teman berkasnya sudah lengkap, kemudian tepat waktu, maka kami akan berikan komentarnya lengkap. Jika ternyata teman-teman mengupload berkasnya masih ada revisi atau kurang lengkap, maka kami akan berikan komentar belum lengkap dan akan kami detailkan apa saja yang perlu direvisi atau perlu diperbaiki. Kalau misalkan teman-teman pengumpulannya lengkap, tapi melewati tenggat waktu, maka akan kami berikan komentarnya lengkap terlambat. Dengan catatan, kalau misalkan teman-teman pengumpulan berkasnya terlambat, maka akan ada pengenaan sanksi. Nah, sanksinya ini sendiri ada 2 sanksi ya. Yang pertama, nilai akhir magangnya akan dikurangi 20 poin. Ini berarti kalau misalkan ternyata nilai akhir teman-teman itu 81, berarti indeksnya A. Kalau misalkan dikurangi 20 poin, berarti akan jadi 61. Itu sekitar B atau BC. Atau nanti di downgrade 1 tingkat. Jadi yang awalnya A di downgrade ke AB. Seperti itu. Dan ini tolong untuk diperhatikan bahwa pengumpulan berkas magang ini mohon disesuaikan dengan teman-teman rencana daftar sidangnya kapan. Jadi misalkan teman-teman berencana untuk daftar sidang di pelaksanaan sidang Juni ini, berarti kan pengumpulan pendaftaran sidangnya di bulan Mei. Berarti teman-teman pastikan paling maksimal itu sudah mengumpulkan berkas magangnya itu mengikuti jadwal pengumpulan revisi sidang. Berarti sekitar tanggal 26 Juni itu sudah mengumpulkan berkas magang dan sudah dalam artian sudah lengkap, tidak ada revisi, tidak ada kurang dan nilai sudah masuk. Kalau misalkan ternyata belum, maka teman-teman tidak akan bisa mengikuti yudisium di periode Juli. Seperti itu. Jadi, nilai magang tidak akan menghambat teman-teman untuk melaksanakan sidang, tapi akan menghambat teman-teman saat yudisium. Beda ceritanya untuk teman-teman peserta yang magang 2 semester. Untuk teman-teman yang magang 2 semester, ini nilai magangnya harus ada dulu karena itu nanti akan dijadikan standar saat pelaksanaan sidang. Karena nanti nilainya harusnya akan sama antara nilai magang dan proyek akhir. Jadi untuk teman-teman yang 1 semester atau non 2 semester, maka nilai magangnya bisa masuk after sidang. Tapi untuk teman-teman yang magang 2 semester, mohon diperhatikan nilainya setidaknya harus masuk sebelum pelaksanaan sidang dimulai. Jadi nilainya yang harus sudah masuk untuk berkasnya bisa menyusul. Seperti itu. Jadi nanti kami akan cek secara berkala di history form online kami. Seperti itu. Nah, kemudian ada sedikit tambahan mengenai form penilaian pembimbing lapangan, itu sudah kami berikan detail lebih lengkap. Barangkali nanti dari teman-teman ada yang
ditanyai oleh mentor lapangannya atau pembimbing lapangannya. Jadi kami memberikan section khusus untuk teman-teman yang dinilai kinerjanya ini outstanding atau dinilai sangat bagus melebihi ekspektasi dari perusahaan atau mentor lapangan. Nanti jika teman-teman dinilai outstanding, maka teman-teman bisa atau berhak untuk menerima surat keterangan pengakuan industri dari perusahaan yang nantinya bisa digunakan sebagai salah satu syarat cum laude. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang bertanya, Kak, apakah bisa saya menggunakan sertifikat magang atau surat keterangan magang untuk dijadikan syarat cum laude atau pengganti pengakuan industri? Sebetulnya jawabannya adalah tidak. Karena untuk pengakuan cum laude itu biasanya harus tercantumkan nama atau judul proyek akhirnya apa. Atau untuk yang Madusem berarti itu penilaian kinerjanya memang maksimal di durasi 1 tahun, seperti itu. Tapi untuk lebih detailnya, nanti akan dibahas saat sosialisasi pendaftaran sidang oleh layanan akademik yang akan dilaksanakan pada hari Jumat nanti. Seperti itu ya. Jadi barangkali begitu untuk pemaparan materinya mengenai pengumpulan berkas magang, tidak perlu banyak-banyak karena sebetulnya sedikit yang akan disampaikan. Jadi untuk presensi, teman-teman mohon untuk bisa di-scan langsung di sini. Jadi nanti supaya teman-teman bisa mendapatkan sertifikat yang nantinya bisa mendukung poin TAK teman-teman, barangkali ada yang TAK-nya kurang seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, mangga nanti akan dipandu oleh Mbak JJ setelah ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak JJ. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Mbak Lid untuk pemaparannya. Oke. Langsung tadi ada yang raise hand tapi menghilang. Sinyo, mangga Sinyo, tadi mau bertanya. Punten Kak, saya belum eh, scan formnya tadi Kak, sedikit ketinggalan. Scan apanya? Eh Kiris buat itu Kak, Oh, join ke ininya. iya Kak, buat sertifikatnya. Paling kita share di kolom chat Zoom ya. Mangga dari Rizky update dulu. Silakan open mic. Oke, selamat sore Mbak, Bu. Maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam karena di sini kondisinya tidak mendukung. Perkenalkan, nama saya Rizky Berpanjaitan. Saya peserta madusen dari Prodi D3 Teknologi Telekomunikasi. Di sini saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, terkait tadi pengumpulan berkas dari Ibu Ali tadi menyatakan bahwa yang utama itu untuk madusen itu adalah nilai magang. Nah, info yang saya dapat dari prodi saya itu maksimal pengumpulan sampai tanggal 3 Juni. Untuk yang ingin sidang periode Juni. Nah, itu berarti kita harus wajibnya itu hanya nilai magang atau sudah sama laporan magang ya, Mbak? Bu. Yang kedua, yaitu eh, terkait pengumpulan laporan magang, apakah itu dikumpulnya harus fisik atau dia hanya soft file saja? Yang ketiga, terkait laporan magang juga, saya sudah cek di lab di Oplip. Nah, untuk yang tahun lalu yang Madusem itu ada pengumpulan jurnal. Nah, apakah itu diwajibkan untuk sekarang untuk pengumpulannya di Oplip nanti? Itu mungkin, Mbak. Terima kasih. Oke, sami-sami. Mangga, mau langsung dibantu jawab Mbak Lid? Boleh. Untuk pertanyaan pertama ya, tadi mengenai nilai magang. Jadi sebetulnya untuk yang 3 Juni itu yang paling utama nilai magangnya harus masuk dulu dari perusahaan. Jadi untuk berkas magang atau laporannya itu bisa menunggu sampai tanggal 26 Juni untuk teman-teman yang mau sidangnya di Juni. Seperti itu. Jadi nanti kita update di Igresiasnya itu kan sekitar akhir Juni ya. Jadi kenapa nilainya harus masuk dulu? Itu tadi yang saya sampaikan. Jadi untuk dijadikan patokan saat teman-teman nanti sidang atau presentasi dengan prodi. Jadi yang penting nilainya masuk dulu, laporan magangnya atau berkasnya itu bisa menyusul. Jadi khusus yang Madusem, sebelum daftar sidang pastikan nilainya udah ada dulu nih dari mitra. Seperti itu. Baru nanti teman-teman bisa melangkah lebih lanjut.
terkait pengumpulan berkas, kita hanya menerima soft file, jadi teman-teman uploadnya langsung ke Microsoft Teams. Jadi kami tidak menerima pengumpulan hard file, kecuali untuk dokumen IA yang tertanda tangan basah. Kemudian terakhir, tadi terkait apa ya tadi agak lupa, proyek akhir ya? Oh, jurnal. Iya. Nah, terkait jurnal, apakah wajib atau tidak? Sebetulnya untuk kebijakannya kami kembalikan lagi ke Prodi. Tapi untuk lebih lengkapnya terkait proyek akhir, nanti teman-teman bisa pantau dan diskusikan pada saat sosialisasi pendaftaran sidang yang akan dilaksanakan layanan akademik hari Jumat nanti ya, di jam 9 pagi. Itu serba-serbi terkait proyek akhir, jurnal, dan lain sebagainya, terkait administrasi kelulusan nanti akan dibahas di situ. Baik, terjawab ya Rizky ya. Baik, Mbak. Boleh tambah satu pertanyaan lagi? Enggak. Terakhir, Uh, terkait mekanisme sidangnya nanti, apakah ada kebijakan sendiri dari LKM? Misal untuk sidangnya hanya dosen pembimbing atau ada tambahan dosen penguji dari prodi begitu? Ya, Terima terkait hal kasih. itu nanti detailnya dari Prodi ya, sembari mungkin teman-teman menunggu info sosialisasi dari LAA yang akan dilaksanakan di Jumat ini. Ya, terima kasih. Oke, mangga. Sami-sami. Silakan Alfian. Oke, thank you Mbak JJ dan Mbak Lid. Aku mau nanya terkait laporan aktivitas harian magang. Kan tadi Mbak Alif kan mention untuk itu kan ada di sampai row ke 26 ya. Itu untuk satu semester. Nah, misalkan kita magang 2 semester itu apakah boleh dibikin jadi satu dokumen aja dengan menambah row atau kayak gimana Mbak? Thank you. Oke, baik. Boleh ditambah row aja Alfian. Langsung disatuin. Eh, Oke, berarti kalau misalkan kita tinggal tambah row, nah sama waktu pengumpulan berkas yang tadi akhir di tanggal 26 Juni itu berarti semua tanda tangan boleh dalam bentuk digital ya, Mbak? Betul. Oke, oke. Thank you, Mbak. Oke, sami-sami. Baik, ini pertanyaan dari kolom chat Zoom ya. Ines Nafrila, Kak izin bertanya, berarti kalau mau daftar sidang yang Madusam itu harus isi form apa dengan berkas ya? Ini daftar sidang ya, tetap isi form sih. Kan ada form pendaftaran sidang dari LA ya. Jadi teman-teman tetap ikutin alurnya, administratif dari LA-nya. Tapi kalau untuk syarat dari LKM-nya hanya input nilai dulu, nanti laporan bisa menyusul maksimal di 26 Juni. Gitu. Untuk yang ingin sidang sekarang, sidang pendaftaran periode sekarang. Gitu. Terjawab ya, Ines ya. Oke, selanjutnya dari Zai, Bu izin bertanya surat pengakuan industri tanda tangannya harus basah atau digital, bolehkah? Untuk tanda tangan basah itu untuk di berkas apa saja ya, Bu? Untuk tanda tangan digital itu dibolehkan ya, teman-teman. Tapi jika dari perusahaannya lebih prefer kalian print, kemudian mereka tanda tangan secara basah, ya silakan diikuti saja. Seperti itu. Dan tidak masalah sih kalau ditanda tangan digital ya untuk surat pengakuan industri. Terjawab ya, Zai ya. Selanjutnya dari Astri Sadrina. Selamat sore Bu, perkenalkan saya Astri dari Prodi NP. Mohon maaf, saya izin bertanya untuk magang fakultas 1 semester. Jika kami magang dalam satu perusahaan ada 3 orang mahasiswa, untuk laporannya masuk ke dalam laporan kelompok atau tetap per individu ya? Terima kasih. Tetap per individu teman-teman ya. Jadi boleh pengerjaannya berkelompok, tapi laporan tetap individu dan tidak plagiat ya. Jadi tetap di parafrase sendiri. Judulnya juga individu. Itu. Jadi beda dengan tugas kelompok kayak di kuliah ya teman-teman ya, karena ini untuk laporan magang. Setara dengan 12 SKS. Selanjutnya dari Cikal. Permisi Kak, saya Cikal Fahdiana dari D3 RPLA mau bertanya. Jadi kan saya magang internal MBKM non MSIB di Putih. Saya diarahin dari BPA untuk mengisi logbook mingguan dan bulanan ke LKM. Jadi apakah ada info untuk logbook mengisinya di mana? Jadi kalau di LKM bahasanya bukan logbook, tapi lembar aktivitas mingguan atau harian.
Nah, itu pengganti itu logbook versi LKM. Jadi kalian bisa ceknya di BioLink yang ada di Instagram atau di website juga ada tercantum. Kalau di BioLink kalian klik agak scroll ke bawah sedikit judulnya unduh dokumen magang. Terjawab ya, Cikal ya. Oke, mangga. Yang resign duluan, Irbah, mangga. Eh, Selamat sore Mbak, terima kasih kesempatannya mau izin bertanya. Kan kebetulan saya itu madusem, tapi pindah perusahaan. Jadi untuk laporan yang nanti dikumpulkan itu di perusahaan yang lama atau yang baru? Gitu sih Mbak, terima kasih. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau jawaban template dari kami sih mengikuti yang durasinya paling lama ya, atau yang proyeknya paling bagus. Tapi teknisnya tetap dikomunikasikannya ke dosen pembimbing akademik magang teman-teman. Jadi bukan ke LKM diskusinya. Karena kan kalian mengerjakan proyek yang spesifik nih, yang mana yang akan dicantumkan ke laporan. Jika yang kalian kerjakan terlalu banyak, kan nggak mungkin semuanya dicantumkan. Nah, itu makanya fungsinya teman-teman diberikan plotting dosen pembimbing. Apalagi anak madusem kan sebenarnya di plotting udah dari lama ya, udah dari semester lalu gitu. Kalau misalnya kalian rajin-rajin bimbingan, sebenarnya pasti terjawab itu pertanyaannya. Gitu, Irba. Oke Mbak, makasih. Oke, sami-sami. Mangga, Firman. Selamat sore Kak, izin tanya. Sebelumnya saya kan mengisi form yang penerimaan magang. Nah, di situ waktu itu memang dari program owner itu berakhirnya bulan Juli. Nah, tapi ternyata pas saat masuk itu berubah jadi bulan Juni untuk berakhirnya. Nah, untuk dari formnya saya udah edit baru kemarin Kak. Itu apakah tidak apa-apa langsung diedit di formnya? Kamu jenis magang apa? Yang MBKM internal MBKM internal di Direktorat Putih Direktorat Putih. Startnya dari bulan apa? Februari. Februari. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Baru 5 bulan dong kalau kamu selesai di Juni. Betul. Harusnya Juli kan? Eh, Sebenarnya kalau di yang RPS-nya Juli, cuma waktu pas masuk magang itu dijelasin sama mentornya berakhirnya itu bulan Juni, bukan Juli. Mentornya oleh Mas Ilvan atau Pak Alfian? Program ownernya Pak Hilvan. Pak Hilvan, oke. Itu mah yang mandiri. Yeah. Firman daftarnya waktu itu ke LKM atau yang ke BPA? Iya, BPA. Saya yang ke BPA. Oh, ke BPA, oke. Ya, berarti kalau yang via BPA memang 5 bulan sih kalau nggak salah. Oh Nggak iya. masalah sih, kamu kumpulin aja. Yang Ya ada di waktu. plotting pembimbing itu sebenarnya datanya memang sudah berhenti kami update per bulan apa gitu. Oh, baik Kak. Oke, mantap. Sama ini Kak, izin mengkonfirmasi lagi buat yang laporan logbook mingguan sama bulanan itu kan dulu dikasih sama BPA ya Kak. Nah terus dari BPA-nya itu udah gak ngasih lagi, katanya itu ikut aja kebijakan dari LKM FIT. Nah untuk kebijakan LKM FIT itu seperti apa ya Kak? Apakah mengisi dan kalau misalkan ngisi ke LKM itu di mana ya linknya? Soalnya saya dan rekan-rekan saya yang ikut program ini agak kebingungan Kak untuk pengumpulan logbook mingguan sama bulanannya. Soalnya udah agak ditambung sama BPA lagi. Sebenarnya kalau kamu mendaftarnya jalur BPA, itu ikutinya alur aturan di BPA. Jadi yang mengikuti aturan LKM itu hanya bukan, yang tidak mengikuti aturan LKM itu hanya yang MSIB dan MBKM internal yang pendaftaran via BPA. Gitu. Jadi kalau misalnya kemarin kamu sudah progres membuat logbook dari template yang BPA, ya kamu lanjutkan aja itu. Tapi kamu upload juga ke Teams yang disediakan LKM. Gitu, Firman. Berarti kalau seperti itu kan ini tuh kita waktu itu ngisi logbook yang bulanan tuh sampai bulan Februari dan diputusnya itu di awal Maret kalau tidak salah ya Kak. Berarti kita harus melengkapi lagi dari awal Maret buat logbook mingguan sama bulanannya dan dikumpulkan di Teams yang FIT.
itu seperti apa ya Kak? Iya, betul. Kamu lengkapin, terus kamu upload ke Teams. Cuman kalau misalnya yang kamu kerjakan dari template BPA itu belum jauh progresnya, kamu mau gunakan template yang dari LKM, mangga. Sebenarnya dari LKM itu yang penting kalian ngumpulin dan ada nilainya, ada laporannya dan lain-lainnya gitu. Nah, template-nya di mana? Ada di Biolink. Nanti kita bentar, kita share lagi deh. Ini ya, bisa dicek di sini. Nah, oke, bisa cek di Biolink ini ya teman-teman dan pilih unduh dokumen magang. Jadi harapannya nggak ada pertanyaan yang sama ya untuk penanya berikutnya. Sudah jelas? Tadi siapa yang nanya ya? Eh, Firman, sudah jelas? Masih agak bingung sih Kak, soalnya yang dari BPA juga ngomongnya nggak perlu diisi lagi kalau yang untuk FIT, untuk mahasiswa FIT. Jadi logbook itu nggak perlu diisi lagi untuk mahasiswa FIT. Iya, Begitu Kak. itu logbook BPA, ya kan? Untuk laporan ke BPA. Tapi kamu kalau mau keluar nilai, mau kamu magang dimanapun, tetap kumpulkan ke Teams. Walaupun oh, template-nya beda bentuknya. Anak MSIB kan template-nya beda juga, gitu. Jadi tetap baik. semua kumpulinnya ke Teams, gitu. Oke, siap. Terima kasih atas konfirmasinya Kak. Oke, mangga sami-sami. Hmm. Selanjutnya dari yang chat dulu mungkin ya, Muhammad Rizky Mardiansyah. Kak izin bertanya jika durasi magangnya sampai bulan Agustus dan nilainya keluar bulan Agustus, kalau daftar sidang untuk bulan Juli, apakah bisa? Eh Rizky, bisa open mic? Kamu magangnya apa jenisnya? Iya Kak, saya Ih, magangnya mandiri Kak. Magang mandiri. Mungkin dibantu jawab Mbak Alit ya. Untuk Rizky dan teman-teman lain, barangkali yang non magang 2 semester ya, eh, tahap paling pertama yang harus teman-teman lakukan terkait pendaftaran sidang, jika ternyata pelaksanaan teman-teman magangnya ini selesainya di atas bulan Juli. Tolong konsultasikan dulu dengan dosen pembimbingnya, baik itu pembimbing akademik magang maupun pembimbing satu proyek akhir. Apakah teman-teman diperbolehkan atau bisa mendaftar sidang di periode Mei kah atau Juni kah atau Juli seperti itu. Jika sudah mendapatkan ACC dari dosen, ini yang perlu pertama ya. Jadi harus konsultasikan dulu dan sudah mendapatkan persetujuan untuk mendaftarkan sidang. Terkait nilai magang, ini nanti yang akan memberikan konfirmasi untuk teman-teman daftar sidang itu nanti dari dosen wali atau pembimbingnya. Jadi kalau misalkan teman-teman magangnya selesai di Agustus dan nilai baru bisa keluar Agustus, tapi teman-teman diperbolehkan nih untuk ikut sidang di Juli. Nah, nanti dosennya itu yang akan memberikan konfirmasi ke LHK bahwa teman-teman diperbolehkan untuk mendaftar sidang. Maka yang paling penting pertama itu teman-teman tolong konsultasikan dulu dengan dosennya. Apakah boleh atau apakah bisa teman-teman untuk mendaftar sidang di periode-periode tertentu. Nilai magang nanti ada pelonggaran lah istilahnya. Jadi nanti nilai magangnya 0 atau E itu atau T biasanya itu nanti akan ada tanda tangan dari dosen. Yang pasti nilai magang harus sudah ada saat teman-teman akan yudisium. Ini yang paling penting. Kalau misalkan teman-teman pengennya ikut yudisium yang Juli atau Agustus, ini yang paling akhir sebelum ekstensi, maka nilai harus sudah ada di Juli. Karena kalau misalkan di Juli belum ada, maka teman-teman nggak bisa ikut yudisium, yang berarti teman-teman belum bisa dinyatakan lulus. Seperti itu. Jadi untuk sidang ini paling penting pertama tolong konsultasikan dulu dengan dosen wali ya. Jadi rencananya pengen di bulan apa, sampaikan ke dosen dulu, terutama ke pembimbing akademik. Rizky jelas? Atau masih bingung? Jelas Kak. Tetapi untuk berarti nanti kalau misalkan di ACC bisa, tetapi nilainya keluarnya Agustus, berarti gak bisa ikut yudisium gitu.
Berarti yudisiumnya ikut yang yudisium after Agustus atau di Agustusnya gitu. Tergantung nilai magang kamu keluar kapan. Kalau after Agustus, kalau misalkan saya rencana ada ekstensi gitu, bisa nggak Kak? Ekstensi itu maksimal di 3 Agustus. Berarti nilai kamu harus udah masuk ke kita Juli. Oh Jadi iya, yudisium terakhir itu kan awal Agustus kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan kamu terlewat dari awal Agustus, berarti jelas nggak bisa ekstensi. Jadi kalau mau, kamu nego ke perusahaannya supaya setidaknya nilai dikeluarkan di bulan Juli. Seperti itu. iya, baik Kak. Oke, Jelas. Makasih Kak. terima kasih kembali. Oke, baik, Mangga. 4 hari. Eh, oke, Mbak J mau nanya. Hmm. Untuk yang kerja itu, kan kemarin di semester 7 kan bikin laporan juga ya. Nah, di semester 8 ini, laporannya laporan yang magang 1 semester atau 2 semester? Kalau kamu peserta Madusem, berarti laporannya Madusem. Oh, magang kerja sama Iya, kayak Madusem. sama kayak Madusem ya. Betul. Berarti yang laporan saya semester 7 kemarin saya tulis juga ya, dari awal sampai nanti ditambah bulan berikutnya. Iya, dilanjutkan aja laporannya. Oke, oke itu aja sih Mbak. Oke, jadi Thank tetap you. satu laporan yang dikumpulin ya. Oke. Memang enggak. Bu Indah ada yang mau ditambahkan, Bu? Tadi tuh pertanyaannya tentang activity ya, logbook atau activity hariannya ya, atau activity mingguan ya. Itu kan tinggal ditambahkan aja ya dari yang sebelumnya. Kalau yang semester lalu misalkan sampai berapa baris nanti tinggal nambahin ke bawahnya. Laporan juga gitu kan, tinggal melengkapi. Atau bisa juga melaporkan yang terakhir dikerjakan kan semester lalu udah selesai nih. Kemudian semester sekarang mengerjakan hal yang berbeda. Itu bisa juga membuat laporan magang dari proyek yang terakhir dikerjakan. Ya. Kalau untuk beberapa prodi mengharuskan mengumpulkan slip ini apa? Slip gaji 1 bulan terakhir gitu ya. Nah, itu nanti dikomunikasikan sama prodinya ya atau ke pembimbing magang akademiknya ya. Contohnya kalau prodi SI itu harus ada ini tambahan yaitu tambahannya adalah ada slip gaji terakhir khusus untuk yang magang kerja ya. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Enggak, terima kasih kembali hari ini. Baik, selanjutnya dari Akmal. Izin bertanya, untuk surat pengakuan industri kan dikirim oleh pembimbing lapangan, Bu. Bagaimana biar kita tahu kalau pembimbing kita mengirim surat pengakuan atau tidak? Nah, ini mungkin bisa dibantu jawab oleh Mbak Alif. Karena kita form nilainya memang sudah online semua ya, tidak ada yang hard copy gitu. Sebetulnya kalau melihat dari beberapa perusahaan yang sudah mengisi ya, nanti dari mentornya akan konfirmasi ke mahasiswanya kalau misalkan memang akan ada pengiriman surat pengakuan industri. Karena sebetulnya kalau untuk pengakuan industri itu kan ada judul proyek akhirnya yang akan dicantumkan. Nah, itu kan biasanya pasti akan nanya ke mahasiswanya gitu. Jadi sepertinya agak kurang possible kalau misalkan perusahaan mengeluarkan surat pengakuan industri tapi nggak konfirmasi ke mahasiswa atau tidak mencantumkan judul proyek akhirnya seperti itu. Atau Akmal bisa tanya aja langsung ke mentor lapangannya, apakah Akmal diberikan penilaian lebih lanjut untuk pengeluaran surat pengakuan industri atau tidak, seperti itu. Apakah terjawab, Akmal? Terjawab Bu, terima kasih. Oke, emang nggak. Terima kasih kembali. Dari Sonia Humaida. Permisi Mbak Alit, saya Sonia dari Prodi MP. Izin bertanya Mbak, saya kemarin, oh udah dijawab, sorry. Pak mau tanya, kalau surat IA tanda tangannya harus basah atau digital? Digital aja nggak apa-apa. Kalau mereka mau ngasihnya basah ya diikutin aja. Berarti kalau mereka ngasih basah, silakan kalian scan, kumpulkan ke Teams.
Atau kirim dulu ke LKM si lembar basahnya, hard copy-nya. Darimu, izin bertanya Bu, selama saya madusem, saya ada pindah posisi. Jadi ada 2 mentor, dan di lembar aktivitas hariannya jadinya di paling bawah itu tetap dicantumin tanda tangan mentor yang sebelumnya udah tanda tangan, atau diganti sama yang mentor terbaru juga ya Bu. Atau yang mentor baru cuma di tabelnya aja. Mungkin bisa dibantu jawab balik. Untuk teman-teman yang madusem, bisa diikuti dari perubahan mentornya ya, atau Muhammad ini namanya ya. Jadi misalkan dari mentornya itu ada perubahan dari bulan Maret. Berarti nanti per bulan Maret sampai bulan Mei atau Juni itu berarti sudah tanda tangannya pakai mentor yang baru. Gitu aja ya. Soalnya kalau misalkan template terbaru kita, lembar aktivitas harian itu kita udah nggak ada tanda tangan yang sebelah kanan. Jadi cuma yang bagian bawah aja. Gitu. Jadi nanti tinggal ngikutin aja ya. Mau terjawab atau kurang jelas? Kalau misalkan ternyata dari perusahaan sudah ada template presensi tersendiri, misalkan ada sistem presensi tersendiri atau ada logbook sendiri dari perusahaan, terus bisa nggak Kak kita pakai template ini aja untuk diupload ke Teams? Itu jawabannya boleh selama tertanda tangan dari perusahaan. Oke, baik. Selanjutnya boleh Robi, mangga. Robi Oktorizal, open mic, boleh. Oke, kita skip dulu kalau gitu. Halo, Bu, punten, Robi ya? Ya, Maaf, Bu. mangga Robi. Izin mau nanya, Bu, izin sama konversi ulang. Yang buat magang 2 semester itu berarti yang dikumpulkan ada ini ya, Bu, ada 3 ya. Laporan akhir magang, sama aktivitas harian, dan dokumen IA ya, Bu? Kalau untuk madusem, IA-nya dibantu dibuatkan oleh LKM. Jadi kalian kumpulkan laporan magang, lembar aktivitas harian atau mingguan, dan nilai. Nilainya ada 2 Nilai. ya, nilai pembimbing akademik dan nilai pembimbing lapangan. Formnya online. Oh, berarti kita nanti ngiriminnya masing-masing ke pembimbing ya, Bu? Betul, ke Formnya. pembimbing lapangan. Baik. Tapi kalau yang madusem sih sebenarnya untuk nilai kita udah bantu reminder juga ke mitra-mitranya ya untuk dibantu isi. Nah, kalian mungkin follow up aja. Udah follow up aja ke apa pembimbing lapangannya. Khawatirnya PIC yang kita kirimkan itu belum menyebarkan ke pembimbing lapangan masing-masing. Oke, Gitu. baik. Nah, Bu, satu lagi, Bu. Yang berarti yang mau sidang bulan Juni itu terakhir pengumpulan tadi di tanggal berapa ya, Bu? Tanggal 27 Juni ya terakhir. Nah, kalau itu untuk detailnya mungkin bisa cek di sini ya teman-teman ya. Di LAA. Jadi kalau untuk peserta, bukan peserta, mahasiswa tingkat akhir, selain follow LKM, kalian juga harus follow LAA. laa.fit.lu. Di sini ada link tree-nya mereka. Kalian bisa cek ke sini, ada agenda seminar dan sidang, diklik nanti langsung di direct ke website. Nah, di sini sudah ada tuh jadwal sidang proyek akhir teman-teman, jadi bisa memperkirakan daftar sidangnya kapan, pelaksanaan sidangnya kapan, dan yudisiumnya kapan. Itu. Nah, ini kalau untuk periode Juni, daftarnya nanti maksimal 3 Juni, startnya di 30 Mei. Kemudian yudisiumnya berarti di 26 Juni, dan lain-lain gitulah. Nah, kalau periode Juli juga gitu seterusnya. Bisa dicek di sini ya. Oh, berarti pengumpulan laporan magangnya sebelum yudisium ya, Bu? Kalau untuk yang periode Juni, maksimal di 26 Juni ngumpulin ininya, Laporan magang. laporan. Tapi Baik. nilainya harus sudah masuk duluan. Baik, Ibu. Makasih, Bu. Oke, mungkin ada tambahan dari Mbak Alif? Untuk tiap periode sidang, maksimal pengumpulan berkas itu sama dengan batas pengumpulan revisi, ya teman-teman. Tapi dengan catatan, batas pengumpulannya itu sudah lengkap. Dalam artian teman-teman bukan baru upload di tanggal itu, belum dicek dan ternyata ada revisi. Kalau misalkan ada revisi, berarti ada kemungkinan nanti teman-teman akan kami lewat di periode input nilai pada saat itu atau di periode itu. Jadi untuk teman-teman yang akan sidang di bulan Juni,
tanggal 26 Juni itu berarti batas maksimal berkas magang sudah lengkap beserta juga dengan nilai magangnya. Untuk periode-periode selanjutnya pun juga sama. Jadi silakan nanti teman-teman pantau juga untuk agenda-agenda sidang yang ada di layanan akademik. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Oke. Selanjutnya dari Arlios GMT. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya dari Prodi D3 SI 4501 bertanya, di Microsoft Teams untuk dokumen IA untuk magang internal value diganti dengan surat keterangan telah melaksanakan magang. Untuk suratnya, apakah ada template yang dikeluarkan oleh LKM atau suratnya langsung dikeluarkan dari tempat magangnya? Langsung dari tempat magangnya aja ya teman-teman, jadi template-nya tidak ada patokan, mengikuti dari unit atau direktorat atau fakultas yang kalian jalankan sebagai tempat magang. Terjawab ya, Arlias ya. Selanjutnya dari Nabi Lusman. Assalamualaikum Kak, izin bertanya untuk magang kerjanya sudah status full time, itu ditulis tanggal akhir magangnya gimana ya? Wah, Nabi Lusman berarti kamu ada tambahan satu form lagi yang perlu diisi, yaitu bahwa kamu sudah direkrut sebelum lulus ya. Ini kamu bisa open mic nggak, Nabi Iya, Lusman? Halo. Mbak Kamu Jeje. direkrut saat masa magang, jadi pegawai full time-nya? Iya, jadi sebenarnya dari awal tuh udah langsung full time Yang kemarin yang kita posisinya. ngomong soal Kamu berarti magang yang kerja? page loop. Iya, Maksudnya pas isi pendaftaran dan konfirmasi penerimaan, kamu milih jenis magangnya magang kerja? iya benar. Oh, oke. Kalau magang kerja berarti tanggal akhir magangnya ya tanggal akhir ini aja. Di 6 bulannya kamu melaksanakan di semester ini berarti. Semester ini kan kalau kamu start dari Januari kemarin berarti selesainya di Juli. Oh gitu, berarti Kalau sampai untuk Juni gitu. laporan ya. Iya, untuk laporan. Oke. Ya, terjawab ya, Nabil Usman ya. Oke, makasih Mbak Jeje. Ya, sami-sami. Boleh mangga dari Galih Setia Perkasa, bisa open mic. Sip. Izin bertanya Bu, saya Gali dari D3 PH 44. Izin bertanya. Nah, sebelumnya kan saya di semester 5 tuh sudah melaksanakan magang industri ya Bu ya, di hotel. Oke. Nah, kemudian saya cuti selama 2 semester, lalu sekarang saya lanjut lagi. Nah, sekarang tuh saya tuh bingung Bu, saya tuh masuknya ke magang 2 semester kah, ataukah magang bekerja? Kamu statusnya udah jadi pegawai di tempat Udah, magangnya? udah jadi staff, ya. Oh, udah jadi staff. Harusnya sih kamu magang kerja ya. Di Berarti magang plotting pembimbing ada ngecek nggak? kurang tahu Bu. Kalau di plotting pembimbing sih kamu magang kerja ya jatuhnya. Oke, kasih ya Bu. Jadi ngumpulin laporan aja ke tim. Tetap ya Terus Bu, dokumen-dokumen yang di itulah, yang diunduh berarti Bu, dokumen magang eh, itu. ada pertanyaan lagi yang kedua Bu. Berarti kalau misalkan untuk ini kan kemarin saya form penilaian pembimbing lapangan tuh memakai yang online ataukah bisa memakai yang ini Bu? Ada yang bisa di itu tuh yang bisa di print. Komponen yang mana? Mohon maaf, terputus. Form penilaian pembimbing lapangannya. Oh, form penilaian. Yang online semuanya sekarang, Gali. Oh, baik Bu. Oke, selanjutnya Izin, dari Sonia, mangga. izin bertanya Mbak Jeje, kan yang Madosem itu tidak sidang ya Mbak ya? Jadi itu kalau misalkan untuk sidangnya gimana ya Mbak? Apa kita hanya mengupload syarat-syarat sidang saja atau gimana Mbak? Masih belum paham di sananya. Oke. Apa sesuai prodi masing-masing nantinya? Hmm, sesuai prodi masing-masing sih sebenarnya ya teman-teman. Jadi, kalaupun ada, bentuknya bukan sidang. Kalau sidang itu kan agak kaku ya dan strict dan ada batasan-batasannya lah. Tapi kalau untuk teman-teman Madosa mungkin ya paling banter eh, apa namanya presentasi laporan seperti itu. Dan itu memang tergantung kebijakan prodinya. Jadi kalau teman-teman eh, masa magangnya udah selesai di bulan-bulan
ini, khususnya di bulan Juni atau Mei ini, silakan mendaftar sidang. Kemudian nanti dari pendaftaran sidang itu baru akan diplotting sama prodi. Nah, apakah prodi akan meminta teman-teman presentasi atau enggak? Itu akan diinfokan oleh prodi seperti itu. Tapi rentang pelaksanaannya ya kemungkinan sesuai dengan timeline jadwal sidang yang ada di LAA tadi. Betul. Jadi Sonia baca-baca di situ aja untuk timelinenya. Berarti untuk syaratnya juga harus dilengkapi sebelum itu ya, Mbak ya? Betul. Ya, mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Mangga, Bu Kamu Ina. dari prodi apa ya? Saya dari periode MP, Bu. Oh, MP ya. Saya kurang tahu sama seperti prodi semua prodi mungkin sama ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa yang madusem mau sidang di periode Juni, maka melakukan pendaftaran ya seperti biasa di maksimal 3 Juni kan ya. Mengumpulkan laporan dan lain-lain. Kemudian setelah itu akan dijadwalkan oleh kalau kita mah namanya koordinator PA ya, atau dijadwalkan juga bareng ya koordinator PA di prodi masing-masing dengan DLA itu akan dijadwalkan sidang kamu. Oh, jadi kamu tuh ada jadwalnya hari apa, jam berapa, pengujinya bahkan ada. Tetapi pelaksanaannya tidak. Jadi pelaksanaan sidangnya tuh desk to desk. Desk to desk itu maksudnya apa? Hanya membaca dari laporan aja. Jadi membaca dari laporan, kemudian nanti kalau penguji ya, ini harus ada perbaikan dan seterusnya, maka ada revisi gitu ya. Nanti keluarlah berita acara sidang, kemudian nanti ada nilai sidang. Nilai sidang yang tidak lain sebenarnya adalah nilai magang ya. Nah, apakah nilai magang murni atau ditambah pengali lain? Kalau di Prodi SI contohnya ada pengali lain. Pengali lainnya adalah nilai DE atau nilai proposal. Kalau di Prodi TRM itu kalau nggak salah ada nilai presentasi ya. Nah, saya kurang tahu presentasi waktu sama pembimbing ya, bukan pas lagi sidang, tapi waktu sama pembimbing ya. Nah, ada juga prodi lain yang murni aja mengambil nilai PA proyek akhir itu murni dari nilai magang. Jadi mengambil nilai sidang PA itu ada yang murni mengambil dari nilai magang. Jadi tidak ada pengali lain. Nah, kalau misalkan nilai sudah selesai, kemudian nanti keluarlah dokumen-dokumen hasil sidang yang desk to desk tadi ya. Ada berita acara sidang, ada nilai sidang ya. Kemudian nanti ada revisi sidang dan seterusnya itu disirkulir ke para pembimbing penguji yang tadi sudah diplot oleh LAK bareng-bareng dengan koordinator PA. Nah, mahasiswa apa yang dilakukan? Mahasiswa sih diam aja. Nanti dokumennya bergulir sendiri di belakang layar dari pembimbing ke penguji gitu ya. Nah, kecuali pembimbingnya minta tolong kamu kasihin ke penguji suruh tanda tangan gitu. Itu pernah juga beberapa kali saya mendapat seperti itu. Jadi mahasiswanya kebanyakan sih diem ya, nggak melakukan apa-apa. Tapi ada juga dosen yang minta tolong ke mahasiswanya, tolong ini dokumennya sirkulir ke penguji supaya ditandatangani secara digital gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian nanti kan ada batas revisi ya. Kalau lihat jadwal LAK yang tadi pernah ditampilkan sama Bu Jeje, jadi ada kan batas akhir revisi gitu ya, tanggal 26 ya, Bu Jeje ya, 26 Mei kan. Sorry, 26 Juni. Nah, kalau yang Madusem itu kan tidak ada revisi ya. Karena sidangnya desk to desk, revisinya ya tidak ada. Kecuali memang bukunya dianggap kurang baik maka ada revisi, tapi kalau tidak ada revisi ya tidak ada gitu ya. Jadi sebenarnya selesai aja sampai pengumpulan berkas-berkas yang pada saat sidang itu. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Terus mau menambahkan pertanyaan. Jadi kan di Madusem ini kita hanya membuat laporan magang karena sudah sesuai dengan template PA. Tetapi kalau semisal dosen pembimbing menyuruh untuk membuat PA dengan template yang berbeda atau template yang sama dengan PA yang tidak magang Madusem itu sesuai ketentuan dosen pembimbing berarti ya, Mbak, Ibu. Ya, boleh, boleh. Jadi kalau LKM itu kan membuatkan default template laporan ya. Namun kalau dari prodi atau pembimbing ingin menambahkan bab, contohnya babnya hanya sampai bab 4, ternyata pembimbing pengen sampai bab 5 gitu ya. Atau prodi punya template sendiri kayak contohnya kalau prodi SI itu kita punya template cover sendiri sehingga covernya itu wajib diganti semua. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk template awal disiapkan oleh LKM,
Tetapi kalau ada perubahan karena permintaan pembimbing atau perubahan karena kebijakan prodi ya dikembalikan saja lagi terserah pembimbing dan keputusan prodinya gitu ya. Jadi tidak memberatkan ya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, mangga dari Andi Amalia Mardatila. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin tanya Bu, saya kan madusem. Untuk laporan hariannya kan itu di kontrak saya sampai bulan Juli, 16 Juli. Sedangkan kalau kita mau ikuti sudah Agustus, berarti maksimal batasnya kan di tanggal 26 Juni kan ya Bu. Jadi apakah tidak apa-apa kalau misalnya laporan hariannya itu beberapa minggu setelah 26 Juni itu nggak dimasukkan ke dalam ini? Dan satu pertanyaan lagi, untuk dokumen SKPI itu kan yang submit adalah pembimbing lapangan ya Bu ya. Berarti yang kirim formatnya itu mahasiswa atau dari LKM langsung ke perusahaan? Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, apakah boleh ngirim revisinya di atas tanggal 26 Juni kalau misalnya kamu ikut pendaftaran sidang yang Juni sekarang? Ya boleh aja, berarti nanti kamu nextnya masuk yudisiumnya. Dan kalau yudisiumnya kamu ikut ke bulan berikutnya di bulan Juli ya, kita sebenarnya nggak terlalu hafal ya. Kalian itu akan wisuda Agustus itu berarti maksimal sidangnya di kapannya. Cuman patokannya sebenarnya urgensinya bukan di wisudanya kalau dari kami ya. Kalau misalnya kalian ada kebutuhan untuk ekstensi atau tidak, nah itu baru mungkin teman-teman coba atur strategi lagi. Kalau misalnya teman-teman baru selesai di pertengahan Juli dan perusahaannya membolehkan untuk mengeluarkan nilai, ya mangga kalian bisa ikut pendaftaran sidang yang Juni sekarang. Tapi kalau misalnya perusahaan yang tidak berkenan, pengennya kalian sampai selesai baru mengeluarkan nilai, ya berarti kalian bisa mengikuti periode sidang yang di Juli pendaftarannya gitu. Untuk administratifnya ya, untuk madusemnya. Begitu Andi untuk yang pertanyaan pertama. Baik. Maaf Bu, izin motong dulu bentar boleh? Enggak? Maksud saya kan kontrak saya kan Madusem itu sampai tanggal 17 Juli. Sedangkan pengumpulan berkas itu kan maksimal tanggal 26 Juni kan Bu? Iya, Nah, tapi kalau kamu ikut otomatis yang untuk sidang laporan, sekarang, ya Bu, sidang untuk itu kan gak hanya otomatis di kan, Juni, Andi. ya Mm-mm. maksud saya nggak apa-apa Bu ngirim revisi untuk khusus untuk laporan hariannya di setelah setelah kita ini setelah selesai laporan setelah selesai durasi madusemnya. Nggak bisa. Kalau kamu mau Juni yang sekarang, maksimal ngumpul laporan di 26. Kalau lewat dari itu, kamu ikut yang sidang Juli, bukan Juni. Hmm, ya Bu, revisiannya aja sih Bu ini maksudnya. Karena kan eh, 26 Juni itu kan maksud saya gini Bu, 26 Juni nih maksimal batasnya. Tapi laporan hariannya itu masih ada beberapa minggu yang tidak tercantum di laporan harian yang berkas maksimal 26 Juni itu. Oke, baik. Kalau untuk laporan hariannya ya, Ya Bu, untuk laporan hariannya aja sih. hmm, dari Mbak Alif mungkin bisa bantu jawab. Untuk laporan, sebentar ya, Dek. Oke. Oke, Andi, kamu kumpulin lembar aktivitas hariannya berarti maksimal sampai periode Juninya. Itu untuk yang mengikuti batas revisi ya. Jadi untuk periode Julinya, itu kamu berjalan di balik layar aja. Nggak tercantum di laporan, nggak apa-apa. Ya, makasih Bu. Untuk pertanyaan kedua Bu, Pertanyaan kedua tadi apa ya? Boleh alur SKPI Bu. Oh, Jadi alur kan SKPI. yang submit kan pembimbing lapangan ya Bu ya? Enggak, SKPI kan kalian yang ngajuin ke Gracias.
Oh, berarti templatenya kita yang ngirim ke perusahaan, entah itu ke pembimbing lapangannya atau ke orang yang bertanda tangan untuk SKPI gitu, Bu. Ini maksudnya pengakuan industri mungkin. Iya, pengakuan, ya maaf, Bu, pengakuan industri. Oke, soalnya kalau SKPI itu internalnya kita untuk TAK gitu-gitulah. Nah, kalau untuk pengakuan industri itu sebenarnya sudah nyatu di form nilai, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dianggap outstanding atau sangat luar biasa di tempat magangnya, hal yang kalian kerjakan di sana diterapkan dan bermanfaat untuk perusahaan, ya bisa jadi pembimbing lapangannya akan menilai selanjutnya gitu, akan menilai lanjutan dan lebih jauh terhadap teman-teman gitu. Tapi apakah teman-teman boleh mengajukan atau menanyakan ke mitra? Ya mangga aja. Form nilainya ada tercantum juga kok di apa bio linknya Instagram LKM atau di website LKM juga ada. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah jelas. Oke, mangga. Terima kasih kembali. Silakan Adisti Lutfia. Iya, Ibu mau tanya. Tadi kan saya ketinggalan kalau untuk ngumpulan berkasnya di mana? Di Teams. Di Teams, Ibu. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Oke, mangga sami-sami. Bisa cek di chat Zoom ya. Tadi udah ada di-share juga sama Mbak Alit link ininya, websitenya. Atau langsung aja akses magang strip sas.telkomuniversity.ac.id. Mangga Kardo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Kenalin aku Kardu dari D3TT. Izin Mhm. bertanya, Ibu. Nah, kan untuk jenis magang saya kan madusem ya, Bu. Sejak semester 5 kemarin itu di level up by Telkom Indonesia. Ya. Nah, sesuai kebijakan dan rekomendasi level up kan di semester 6 ini saya dan juga teman-teman lain itu kan gabung ke MSIB. Nah, untuk template-nya itu kan sampai saat ini kan saya masih ngikutin yang dari BPA. Tadi dari pihak ibu kan tadi ada jelasin bahwa bakal dikumpul ke LKM lagi di websitenya. Nah, itu template-nya boleh kita samain aja atau nanti dibedain ya ibu. Misal kayak lembar aktivitas harian atau juga lembar laporan gitu bu. Itu boleh digabungin ke template Madusa nggak bu? Untuk Kardo, yang jelas laporan magang kamu harus pakai template kita. Kamu nggak bisa ngumpulin ke sini pakai laporan yang MSIB. Template MSIB bisa kamu laporkan di linknya BPA. Kalau misalkan untuk lembar aktivitas harian, Logbu dan kawan-kawannya, itu mangga bisa kamu laporkan ke LKM juga. Tapi yang jelas, untuk laporan magang, kamu nggak bisa pakai yang MSIB. Jadi laporan magang tetap harus pakai yang template 2 semester. Melanjutkan yang sudah kamu presentasikan di semester 5 kemarin. Oh oke baik. Gitu ya. Ya baik ibu. Terima Hmm. kasih ibu. Terima kasih kembali. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bentar. Oke, ini ada yang direct message sih, tapi pertanyaannya bisa berguna juga untuk yang lain. Kak, izin bertanya, kemarin saya penilaian pembimbing lapangannya menggunakan email saya. Apakah perlu diisi kembali menggunakan email atasan saya? Betul. Jadi nilai dari pembimbing lapangan, kalau misalnya kalian isi dengan email pribadi atau email teman-teman semua, itu pasti tidak akan kita teruskan ya, tidak akan kita cek, karena harus diisi dari pembimbingnya. Itu teman-teman. Cuman secara form kami tidak bisa melimitasi karena tidak semua perusahaan punya email perusahaan seperti itu. Jadi kalian yang harus memastikan dan kami juga minta bantuannya untuk meneruskan form nilai itu ke pembimbing lapangan seperti itu. Kecuali yang Madusem karena Madusem sudah dibantu untuk eh, kontak ke dosen pembimbing lapangan ke pembimbing lapangannya seperti itu. Tapi kalau kalian mau follow up itu mangga dibebaskan. Gitu ya. Jadi tidak ada yang mengisi nilai sendiri. Kalau kalian ngisi pakai email kalian sendiri, diisinya ya kalian sendiri menilai diri sendiri. Kan itu aneh ya. Begitu. Selanjutnya dari mana ini yang belum dijawab?
mana-mana. Oke, Sahla. Halo Kak, perkenalkan saya Sahla Rizky Aurelia, Prodi D3 SIA, magang 2 semester. Project project magang saya semester lalu dan sekarang berbeda. Untuk laporannya harus tentang dua project itu atau salah satu. Jika salah satu yang semester lalu atau yang sekarang. Terima kasih. Yang sekarang aja. Jadi tadi kan sempat di-mention sama Bu Indah ya, kalau misalnya teman-teman ada project baru yang dikerjakan, eh, ditulis dalam template laporan magang 2 semester yang sekarang, itu mangga. Kalaupun dilanjutkan dari yang semester ganjil kemarin, itu disatukan dalam satu laporan. Tapi kalau misalnya ternyata jauh berbeda proyeknya, ya mending proyek terbaru aja yang dilaporkan. Karena proyek sebelumnya kan sudah terlaporkan, ibaratnya gitu. Tapi untuk detailnya, silakan koordinasikan dan bimbingan dengan dosen pembimbing akademik. Gitu ya. Untuk yang belum tahu dosen pembimbing akademiknya siapa, bisa cek di Biolink, ada di paling atas kita taruh clothing dosen pembimbing semester genap 2324. Itu. Terjawab ya, Sahla ya. Pakai proyek terbaru aja, kemudian konsultasi ke dosen pembimbing akademik. Selanjutnya dari siapa dulu nih ya? Riani, sorry. Dari Us Zamah dulu deh, yang dari chat Zoom. Permisi Bu, saya Uzama Wahab Cawidu dari Prodi TRM. Saya ikut Madusem yang Meta Labs. Tapi katanya yang Madusem Meta Labs itu termasuk MSIB internal Bu. Nah itu harus isi pelaporan bulanan juga nggak Bu? MSIB internal, Meta Labs. Meta Labs itu yang di sana Bu. Ice Institute bukan sih Bu? Kalau Meta Labs Lab FIT sih seharusnya Madusem internal kita ya, jadi bukan MSIB. Jadi teman-teman itu harusnya mengumpulkan yang template dari LKM aja, yang ada di unduh dokumen magang itu. Begitu Uzama. Terjawab nggak ya Uzama? Soalnya Meta Labs itu kalau nggak salah sih nggak ada ngasih lowongan melalui BPA ya. Kalau misalnya mereka melalui BPA, baru terhitung MSIB internal. Tapi setahu kami nggak ada sih namanya MSIB internal, adanya MBKM internal. MSIB itu hanya program magang yang ownernya adalah pemerintah, Kampus Merdeka. Gitu. Oke, selanjutnya Riani, Salisa, Angga silakan open mic. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak JJ atas waktunya. Sebelumnya kenalin aku Riani Salisa, mau nambahin pertanyaan dari Kak Kardo tadi, melanjutkan. Kebetulan Riani juga dari Level Up by Telkom Indonesia yang dianjurkan untuk ikut MSIB. Nah, tadi Mbak JJ bilang untuk laporan MSIB kita juga bisa diupload di LKM. Jadi, kita tuh upload di LKM tuh untuk laporan Madusem juga dan MSIB juga atau Madusem aja gitu, Bu. Terima kasih. Yang Madusemnya aja Riani. Oke, baik Ibu. Mbak, terima kasih. Oke, sami-sami. Selanjutnya dari Rosele Patisha. Rosel Patisha. Sore Ibu izin memastikan jika pendaftaran sidang di atas bulan Juli, apakah masuknya sudah harus nambah semester? Terima kasih. Oh, nggak aman. Kalau untuk nambah semester itu, batas maksimalnya adalah di periode sidang bulan apa ya? Di setelah September. Oh ya, September. Pendaftaran Setelah sidangnya di akhir Agustus, 28 sampai 30 Agustus. Kemudian yudisiumnya di 24 sampai, mohon maaf, di 20 September. Bisa cek di timeline agenda sidangnya LAA ya, teman-teman. Di sana mereka ada ngasih kok keterangan batas akhir untuk ekstensi, batas akhir untuk tidak bayar BPP registrasi, dan lain-lain. Gitu. Bisa jadi cek di sana aja. Jadi kalau saya tambahkan di sini ada ya, atau saya share dulu ya. Ini sebenarnya Boleh, dari Bu. LA juga sih ini infonya. Ini kelihatan di sini ya. Di sini itu dibesarin ya.
Ini yudisium terakhir tidak hair registrasi. Jadi kalau yudisium tidak hair registrasi itu di periode September nih. Jadi ada periode September pendaftarannya ya. Ini sidang periode September. Pendaftarannya 28 sampai 30 Agustus. Kemudian tapi batas revisinya ini pendek ya. Ini sidangnya itu pelaksanaan sidangnya 9 sampai 13, tapi batas revisinya 20 September. Jadi dari mulai 9 sampai 13 kemudian ke batas revisinya 20. Tapi kan kalau yang Madusem magang 2 semester kan nggak melakukan revisi ya. Jadi nggak jadi harusnya aman sih. Jadi misalkan pelaksanaan sidang 9 sampai 13 tapi kan desk to desk ya. Dan tidak kebanyakan nggak ada revisi kecuali ada nggak sih prodi yang mahasiswanya ternyata pas lagi setelah sidang desk to desk, misalnya sidang desk to desk itu di belakang layar ya. Mahasiswanya sih nggak ngapa-ngapain, tapi dosen pembimbing pengujinya ngecek laporan aja gitu. Ada nggak sih yang harus diperbaiki? Bukunya ada, tapi minor ya. Jadi harusnya nggak ada masalah ya kalau selesai sidang di 9 sampai 13, kemudian ada revisi, pengumpulan revisinya di 20 September. Nah ini nih terakhir supaya bayar apa, nggak bayar uang lagi atau tidak perlu registrasi lagi. Oke, terjawab ya. Tadi siapa yang nanya ya? Rosel, terjawab ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang ngechat di Zoom, tapi terlewat. Boleh open mic aja. Karena kan kita sambil balas-balasin ya. Khawatirnya ada yang terlewat oleh kami di reply-nya. Nanti untuk recording sosialisasi pada sore hari ini akan kami upload di YouTube-nya Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Boleh di-subscribe biar ada notifikasi. Mangga Alif. Kak izin bertanya. Jadi saya itu kan daftarnya tuh MBKM internal, magang internal di Selo. Saya tuh waktu ngisi konfirmasi magang tuh tanggal awalnya 19 Februari nyampe 16 Juni. Cuman kenapa tanggalnya beda ya di spreadsheet plotting PBB magang? Alif Fadlan, sebentar. Kamu satu semester rekognisi MBKM internal. Ini sih kami ambil datanya dari form konfirmasi penerimaan ya. Kalau di form konfirmasi penerimaan kan kita ada minta teman-teman input tanggal mulai magang dan tanggal selesai magang. Kita ngambilnya dari sana. Tapi kalau misalnya ternyata ada perbedaan, ya mangga realisasinya sebenarnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu cantumkan aja di laporan. Di laporan, di lembar aktivitas mingguan atau harian, dan IA. Seperti itu. Tapi kalau MBKM internal sih, karena mitranya masih di Teliu, diganti surat keterangan telah menyelesaikan magang itu. Tapi dicantumin tanggal selesai dan tanggal mulai dan selesainya. Misalnya realnya di Januari sampai Juni, ya mangga ditulis. Gitu. Terjawab ya, siapa tadi? Fadlan? Siapa Iya tadi? Kak. Fadli? Alif ya? Oke. Oke, mangga dari Muhammad Fadlan Syauki. Permisi Mbak, saya Muhammad Fadlan Syauqi dari DKFLA izin bertanya. Kalau untuk SKP itu tadi pembimbing lapangan saya bertanya, itu diisi oleh pembimbing lapangannya atau manajer perusahaannya Mbak? Oh, surat pengakuan industri mungkin maksudnya ya, bukan SKPI ya. Ya itu maksudnya. Oke, surat pengakuan industri. Mereka minta apa? Nanya apa? Itu diisinya langsung oleh pembimbing lapangan atau oleh manajer perusahaan? Bebas sih ya. Kalau kalau mereka bersedia diisi oleh yang pemangku jabatan yang lebih tinggi, lebih baik. Tapi kalau oleh pembimbing lapangan langsung juga nggak masalah.
Baik, terima kasih Mbak. Oke, Bunda. Ini teman-teman tolong di-note ya, untuk surat pengakuan industri dengan SKPI itu dua dokumen yang berbeda. Jadi tolong jangan disamakan. SKPI itu surat keterangan yang menandakan ada kegiatan TAK-nya, terus kegiatan lomba dan lain-lainnya yang diprosesnya di internal kampus. Kalau pengakuan industri itu surat yang berasal dari industri, menunjukkan bahwa antara kinerja teman-teman selama magang itu outstanding atau ternyata proyek yang teman-teman kerjakan selama magang itu diimplementasikan di perusahaan. Jadi ini tolong jangan disamakan ya. Nanti teman-teman takutnya pengennya ke pengakuan industri tapi ngomongnya SKPI, pengennya SKPI tapi nyebutnya yang lain gitu. Oke, ini tadi ada pertanyaan dari Muhammad Rizky Mardiansyah. Tadi kok kayak udah dijawab, tapi lupa tandanya mungkin ya. Dia magang mandiri, selesainya di Agustus. Jika daftar sidang di bulan Juli, tetapi durasi magangnya sampai Agustus, untuk pengampilan berkas magangnya bagaimana ya, Kak? Kalau perusahaan berkenan untuk menandatangani lebih awal dokumen kamu, memberikan kamu nilai lebih awal, itu mangga silakan kamu sesuaikan dan kumpulkan berkasnya sesuai di batas-batas timeline pendaftaran sidang. Tapi kalau tidak, ya silahkan kamu ikuti pendaftaran sidang periode berikutnya yang sesuai dengan selesainya masa magang kamu. Gitu. Selama kinerja kalian baik, komunikasi baik, ketika kalian mengurus administrasi lebih awal, harusnya bisa dibantu dari perusahaan. Tinggal kalian aja bagaimana pembawaannya dan membahasakannya ke mitra. Gitu. Dan untuk case-case seperti ini, yang misalnya kalian jadwal eh, selesai magangnya jauh sebelum masa normal pendaftaran sidang, ya itu kalian coba nego dulu ke perusahaan, tapi dengan komitmen bahwa kalian akan tetap menyelesaikan magangnya sampai selesai. Jadi jangan sampai kalian minta bantu ngeluarin nilai lebih dulu, tanda tangan lebih dulu, tapi masih ada sisa waktu untuk kalian pelaksanaan magang, tiba-tiba kalian hilang karena udah dapat nilai. Nah, itu yang sangat-sangat tidak kami rekomendasikan ya, sangat-sangat tidak bagus juga untuk nama baik fakultas dan nama baik kamu sendiri, seperti itu. Terjawab ya, Rizky ya. Ini berlaku untuk teman-teman lainnya yang mungkin selesai magangnya mirip-mirip kayak Rizky di bulan Agustus. Baik, Kak, terjawab, Kak. Oke, mangga. Irba, mangga. Makasih Mbak. Sebelumnya izin bertanya lagi. Jadi kan kemarin udah tanya sama Mbak Alit apa ya, yang laporan pengakuan industri itu Mm-mm. kan eh, ngarahnya kan ke laporan PA ya Mbak ya. Nah kebetulan Irba itu laporan PA-nya itu pakai yang perusahaan lama, jadi bentuknya paper gitu. Nah kan sekarang udah di perusahaan yang baru gitu. Jatuhnya gimana ya Mbak ya? Atau minta ke yang perusahaan lama itu buat pengakuan industrinya atau gimana? Kamu berarti mau nargetin kumlotnya jalur pengakuan industri atau jalur paper? Soalnya kemarin waktu bimbingan itu ya sambil nunggu sih Mbak, soalnya sekarang baru proses gitu papernya. Takutnya sama pembimbingnya buat jaga-jaga gitu. Hmm, Jadi nyiapin yang laporan itu. harus, kenapa? Ya harusnya sesuai judul PA sih ya. Jadi kalau misalnya yang kamu angkat adalah proyek kamu di perusahaan lama, ya kamu harus mengkomunikasikan itu ke perusahaan lama. Hmm, Mm-mm, oke begitu. Mbak. Oke, sami-sami. Kasih ya Mbak. Sami-sami, Mangga. Selanjutnya pertanyaan dari Putri Najah Hidayani. Mbak, izin bertanya, tadi kalau yang Madusep itu nggak harus isi dokumen IA karena akan dibantu LKM ya Mbak? Betul. Nah, untuk dokumen yang membutuhkan foto bukti magang itu ada di dokumen yang mana ya Mbak? Lalu jika magangnya kebanyakan Zoom meeting, bagaimana Mbak?
Kebanyakan Zoom meeting berarti ada beberapa yang onsite ya. Kalau misalnya pas onsite ada mendokumentasikan, itu ditambahin juga aja. Sama dicantumin juga yang online-onlinenya. Gitu. Dokumentasi-dokumentasi online-nya juga boleh dicantumkan. Yang onsite-nya juga dicantumkan. Oke, selanjutnya dari Farhan. Bu, saya dari D3 RPLA izin bertanya, berarti untuk Madusem syarat untuk sidang yang harus kita kumpulkan hanya laporan magang dan laporan harian ya, sisanya hanya nilai dan itu perusahaan yang input atau ada lagi, Bu? Itu aja sih, tapi nilai ada dari pembimbing akademik juga ya, jadi nggak hanya pembimbing lapangan aja. Jadi sebenarnya 4, laporan, lembar aktivitas harian, IA, dan nilai. Ada 5 berarti, nilai dosen dan nilai lapangan. Gitu. Tapi kalau Madusem kan IA-nya udah dicoret tuh karena dibantu LKM, berarti 4. Selanjutnya dari Safina Sinandari Pratiwi, direct message tapi. Selamat sore Mbak, izin bertanya kalau mengikuti sidang di bulan Juli, apakah masih bisa mengikuti wisuda periode pada bulan Agustus? Nah ini kayaknya bisa dicek di LAA aja ya teman-teman ya, karena bukan porsi kita juga kalau terkait wisuda. Kebetulan sosialisasinya akan diadakan di Jumat ini. Teman-teman bisa mampir ke Instagramnya LAA untuk tahu detail lebih lanjutnya. Nanti kami akan bantu share juga ke grup yang peserta magang 2 semester. Kalau untuk yang peserta 1 semester dan jenis magang lainnya, pengumumannya kami repost di Instastory terkait sidang. Mungkin sedikit tambahan ya, Mbak J. Jadi untuk batas maksimal paling mentok pengumpulan berkas magang itu kan 17 Agustus sebetulnya ya teman-teman. Jadi nanti tolong teman-teman sesuaikan bagi yang ternyata selesai magangnya ini Agustus ke atas. Jadi misalkan Agustus atau September atau akhir Agustus. Ini tolong dinegosiasikan ke perusahaan supaya nilai magangnya bisa dikeluarkan lebih dahulu beserta administrasinya. Jadi nanti supaya teman-teman lancar baik itu di nilai magang ataupun di sidang. Kalau misalkan memang ternyata pengennya daftar sidang di Juni atau Agustus. Seperti itu ya. Karena kalau misalkan teman-teman selesai magangnya di Agustus, tapi ternyata berkas magangnya juga tidak diselesaikan, ya teman-teman malah jadinya dapat pengurangan nilai dari kita. Karena kan maksimal mentok itu 17 Agustus ya. Sedangkan kita submit paling terakhir nilai itu di 31 Agustus. Jadi nanti tolong disesuaikan lagi aja. Kalau bisa, nilai harus sudah masuk ke kita itu awal Agustus. Seperti itu. Oke, Mangga Hari. Mau tanya lagi Mbak, ini kan laporan saya kan based on project ya yang pernah saya kerjain. Jadi itu project saya itu saya kerjain yaitu waktu masih hitungannya masih semester 7 ya. Di bulan Oktober sampai Januari itu saya bikin jadi laporan PA. Nah, untuk laporan magang di semester 8-nya apa boleh pakai laporan PA itu dengan diganti covernya gitu atau dibikin lagi? Setelah itu ada proyek lanjutan nggak kamu? Atau ada Eh, pembaruan dari setelah proyek it- sebelumnya? setelah project itu nggak ada project lanjutan, jadi kayak kerja biasa aja. Kamu magang di mana? Saya kerja, Kamu magang kerja di Pertamina. iya. Harusnya ada perbaruan ya. Kalau nggak ada perbaruan kan dianggapnya kamu nggak ada progres. Oke, berarti waktu itu sih karena waktu yang laporan semester 7 sih itu project ini kan belum beres ya. Jadi tuh waktu itu belum saya tulis di situ karena kan belum launching dan belum boleh disebarluaskan kan. Nah, kebetulan pas sekarang kan udah boleh. Jadi saya bikin jadi laporan PA gitu, Mbak. Oh iya, nggak apa-apa. Oke.
Yang pasti bukan laporan yang sama diganjil terus kamu ganti cover doang ya. Ada progresnya Ya, kan? ada. Ya, nah itu cantumkan dan narasikan di buku PA-mu. Kamu bimbingan sama dosen pembimbing akademik untuk teknisnya, penulisannya. Oke. Nggak, itu boleh nggak dibuat untuk laporan semester 8 ya? Boleh. Boleh ya? Oke. Terima kasih, Mbak. Oh, sama ini sih, bentar. Untuk berkas yang magang kerja itu kan kemarin kan di semester 7 ada slip gaji 3 bulan terakhir ya. Nah, untuk ketentuan di semester 8 gimana ya? Nggak bisa dilihat di mana ya ketentuannya? Sama aja. Sama aja ya? Oke. Hmm. Tadi kan satu lagi, sebenarnya tadi telat join juga karena lagi di jalan kan. Untuk template IA yang sekarang kan ada berkas laporan pelaksanaan kerjasama tuh. Hmm. Nah, di situ yang ngisi namanya itu dari mitra ya di bawah buat tanda tangan. Dari kamu juga bisa. Tapi yang tantang mitranya nanti. Oke. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih kembali. Mangga Sarah Andela Dwi Safitri. Mbak izin bertanya, kan saya magangnya 3 bulan di BPK, 3 bulan di Telkomsel. Nah, itu nanti laporannya dipisah atau jadi satu? Dipisah ya, karena kan dua perusahaan berbeda. Terus nanti masukin nilai yang kan ada nilai yang dari pembimbing akademik sama lapangan. Nah, yang lapangannya itu gimana? Berarti ada dua nilainya dari Iya. laporan. Iya, Oh, dua berarti. dua-duanya dimasukin aja. Iya. Oke, makasih Mbak. Oke, sami-sami. Oke, untuk Ridho Fahreza Gunawan ini saya sambil lagi balas chat dia di Zoom. Sore Mbak, saya Ridho. Izin konfirmasi ada kekeliruan di Excel plotting pembimbing magang bagian perusahaan, bagian nama perusahaan magangnya ya, berbeda. Nah, ini sebenarnya kita ngambil datanya dari form konfirmasi penerimaan yang kamu isi. Tapi kalau misalnya ada perubahan, itu mangga disesuaikan aja di laporan magangnya. Gitu. Nanti di laporan magang akan kita cek kembali kalian sebenarnya magangnya di perusahaan apa. Gitu. Oke, mangga terima kasih kembali. Sarah masih ada yang ditanyain? Saya lower hand ya. Oke, selanjutnya Gali bisa cek building, bisa cek. Untuk template IA bisa cek di building Instagram. Agak scroll ke bawah sedikit, judulnya unduh dokumen magang. Untuk surat pengakuan industri itu nomor suratnya diisi oleh perusahaan ya teman-teman, karena kan itu judulnya surat pengakuan industri. Berarti surat yang dikeluarkan oleh industri mengakui bahwa apa yang kalian kerjakan itu bermanfaat dan diterapkan di perusahaan seperti itu. Jadi mereka tidak hanya menandatangani tapi juga ngasih nomor. Tapi kita sediakan template-nya seperti itu. Jangan lupa isi form kehadiran ya teman-teman ya. Kehadiran. Ada pertanyaan lagi kah? Teman-teman tolong hindari ini direct message ya, langsung di everybody aja ininya nanyanya. Pertanyaan dari Glenn Davis Kusuma. Selamat sore Kak, izin bertanya untuk pelaksanaan proyek akhir melalui magang jalur startup, alur prosesnya bagaimana ya Kak? Apakah ada dokumentasi atau linknya? Untuk startup, sama aja sih.
Laporan magangnya apa? Dokumen-dokumennya sama aja kok. Silakan kamu sesuaikan aja. Cek dokumennya apa aja di Biolink, unduh dokumen magang. Kumpulkan ke Teams. Kode Teamsnya bisa dicek di website. Bisa klik di kok nggak bisa langsung klik kayak gitu. Bentar. Nah, cek di situ ya, pilih yang daftar hadir, teman-teman semua. Oh ya, sama pastikan kalian TAK dan IPRT-nya sudah memadai untuk daftar sidang ya, teman-teman. Khususnya yang madusem-madusem nih. Kalau masih ada TAK-TAK yang belum kalian ajukan, segera ajukan. Harusnya sih kalian ajuan dari jauh-jauh hari ya. Karena traffic TAK itu tinggi dan proses verifikasinya lama. Seperti itu. Yena Sophia, permisi Mbak, pengisian surat pengakuan untuk yang magang 1 semester, judul dicantumkan judul PA atau laporan ya Mbak. Judul PA-nya ya. Menjawab ya Yena ya. Oke, masih ada pertanyaan teman-teman? Ini maksimal sampai jam 18.00 ya. Tapi kalau bisa selesai lebih cepat, lebih baik. Mangga Rifki Anugrah, silakan open mic. Selamat sore, nama saya Rifki Anugrah. Izin bertanya, Mbak. Mbak. Untuk pengumpulan IPRT itu sampai kapan ya, Mbak? Terus juga kira-kira ada batas ngikutin tes IPRT berapa kali gitu untuk dapat surat rekomendasi ya, Kak? Kalau nggak salah tuh katanya, Mbak. Surat Itu pemakluman, iya pemakluman. Itu bukan gimana, Mbak? rekomendasi. Ya, IPRT itu kan syarat pendaftaran sidang ya, teman-teman. Ya, disesuaikan aja, teman-teman mau pada daftar sidangnya kapan. Gitu. Jadi kalau misalnya mau daftar di Juni, IPRT-nya belum memenuhi syarat, dan kalian baru akan tes nanti-nanti, ya berarti kan nggak bisa daftar sidang. Gitu. Rifki, kamu madusem atau apa? Magang apa? Madusem, Mbak. IPRT-nya nggak memenuhi atau Masih belum tes lagi sih, Mbak. udah berapa kali tes? Baru 2 kali. Baru 2 kali. Oke, sekali Iya, lagi. benar. Kalau misalnya 3 kali kamu tes, tiga-tiganya hasilnya belum memenuhi syarat, baru pakai surat pemakluman. Surat pemakluman itu template-nya dari LA kalau nggak salah ya, bisa dicek aja. Kemudian tanda tangan dari dosen wali. Gitu. Nah, berarti itu yang dikumpulkan sebagai syarat pendaftaran sidang pengganti IPRT-nya. Oke, siap, Bu. Oke. Terima kasih, Untuk Bu. jadwal IPRT bisa dicek di LAC ya, Siap, siap. lac.telkom University. Terima kasih, Bu. Mangga, terima kasih kembali. Pertanyaan dari Mu. Bu izin bertanya, kan kalau yang berkas dikumpulkan ke Teams, itu cuma laporan, lembar aktivitas harian. Kalau yang update IPRT terbarunya gimana, Bu? Saya baru selesai keluar hasil tesnya minggu ini, sekarang udah keluar. Dikumpulnya kemana maksudnya, Bu? Apakah ke Teams juga? IPRT itu bukan syarat kalian untuk selesai magang, itu syarat pendaftaran sidang. Jadi teman-teman uploadnya nanti ke LAA di form pendaftaran sidangnya. Gitu, tidak dikumpulkan ke LKM. Terjawab ya, Muh ya. Enggak, terima kasih kembali. Oke, ya, Izin bertanya Mbak sekali lagi. mangga. Apakah kalau kita menggunakan surat pemakluman itu kita tidak bisa dinyatakan kumlot ya Mbak ya? Apa ada ketentuan lain Mbak? Nggak bisa, nggak bisa kumlot teman-teman kalau pakai surat pemakluman. Oke baik, terima kasih Mbak. Enggak, terima kasih kembali. Silakan Zikri. Izin tanya, Bu. Enggak.
Tadi Bu soal yang eh, kalau sidangnya itu di September itu harus bayar lagi atau gimana Bu? Tadi saya kurang jelas Bu yang itu Bu. Yang Enggak, harus bayar lagi. kalau kamu ikut sidang September itu batas akhir banget. Kamu masih dianggap mahasiswa lulus tepat waktu. Kalau di atas itu, kamu sudah bayar BPP lagi. Oh, jadi batasnya terakhir September beres gitu. Ya, itu batasnya bukan, maksudnya bukan sidangnya di September. Pendaftaran sidangnya itu dari Juli. Jadi kamu cek lagi nanti timelinenya ya, untuk pastinya ya. Cek lagi di LAA. Baik Tapi Bu. yudisiumnya di September. Oke Bu, terima kasih Bu. Mangga. Untuk info terkait sidang atau yudisium atau kira-kira ini saya akan nambah BPP nggak ya Bu? Kalau misalkan saya sidangnya di bulan sekian, itu nanti teman-teman bisa tanyakan atau diskusikan itu langsung di sosialisasi proyek akhir ya, teman-teman yang akan dilaksanakan oleh layanan akademik. Kebetulan akan dilaksanakan di hari Jumat besok di jam 9 pagi sampai selesai. Nah ini insya Allah semoga karena teman-teman kan lagi libur juga ya, jadi semoga nanti di posisi enjoy juga, jadi supaya bisa lebih menyimak dengan baik gitu. Terutama untuk teman-teman yang akan sidang di periode ini, di Juli atau sampai di semester inilah pokoknya. Baik. Oh, oke, ternyata masih ada pertanyaan dari Panji. Panjang lagi pertanyaannya apa nih Panji? Kita udah siap-siap mau nge-close dia ngetik. Permisi Mbak, akhir kontrak saya di perusahaan itu tanggal 9 Juli nanti. Saya ingin daftar sidang periode Juni. Saya sudah mengajukan presentasi akhir ke perusahaan lebih awal di bulan Mei yang seharusnya di akhir kontrak magang. Kemudian saya tanya ke tim HR, katanya sedang koordinasi dengan pihak Telkom University. Itu bagaimana ya Mbak? Karena sebentar lagi sudah pendaftaran sidang untuk periode Juni. Sampai sekarang belum disetujui tim HR. Panji, kamu jenis magangnya madusem atau jenis magang apa? Komen dari NTT ya? Dari NTT, oke. Jadi gini, kemarin itu mungkin kamu satu di antara beberapa mahasiswa yang sebenarnya pengajuannya di approve ya sama Bu Yeni. Tapi eh, gimana ya? Sebenarnya kemarin kami sudah koordinasi dengan Bu Yeninya. Jadi eh, indikasinya adalah beliau keberatan jika semua peserta Madusam itu nilainya dikeluarkan dari sekarang. Gitu. Hmm, Kalaupun misalnya, atau mungkin negosiasinya seperti ini ke NTT-nya ya. Karena NTT itu culture-nya adalah mengeluarkan nilai di saat kalian selesai. Jadi kalau selesai 9 Juli, mereka mau menerbitkan nilainya itu ya di 9 Juli, walaupun kalian presentasi 1 minggu sebelum. Misalnya kalian presentasi di akhir Juni nih, tapi nilainya akan tetap mereka input pas kalian udah beres. Itu kalau culture-nya di NTT. Dan sebenarnya kalau dari LKM, tidak ada masalah, karena kalian masih bisa mendaftar di periode berikutnya. Tapi kalau misalnya kalian mau negosiasi, eh, mangga mungkin kalian bisa menawarkan tanda tangan komitmen dan lain sebagainya bahwa kalian akan tetap menyelesaikan magang sampai Juli, walaupun nilainya sudah dikeluarkan di Juni. Tapi itu pun bentuknya rekomendasi dan negosiasi ya teman-teman. Jadi tidak memaksa ke perusahaannya. Begitu. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di agenda sidang yang ada di layanan akademik, itu kan sebetulnya untuk teman-teman yang akan ekstensi, itu tidak harus ikut yang periode Juni. Tapi untuk Agustus itu masih bisa. Hanya saja catatannya teman-teman harus sudah ikut yudisium yang awal Agustus. Kalau nggak salah ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek kembali, di situ sudah ada keterangannya untuk yang akan ekstensi itu terakhir sidangnya kapan atau terakhir yudisiumnya kapan. Seperti itu. Jadi ini kami mohon untuk jangan memaksa ke perusahaan untuk pengeluaran nilai sekarang jika memang dari perusahaannya ini eh, keberatan atau kurang berkenan gitu. Kalau misalkan mau
mengeluarkannya di awal-awal atau sebelum masa magang berakhir. Seperti itu ya. Ya, mangga disampaikan aja, Panji. Jadi, kalian bahasakannya ke industri distrategiin dulu biar tidak terkesan memaksa dan biar tidak terkesan apa ya, kayak nyari-nyari alasan gitu. Karena ada juga mahasiswa yang nanya ke mitra, kemudian ngomong ke mitranya. Ini tapi bukan tentang daftar sidang aja sih, tentang surat pengakuan industri. Mereka bilang, sepertinya mahasiswa yang menyampaikan ke mitranya adalah surat pengakuan industri itu sebagai syarat untuk daftar wisuda. Nah, ini kan misleading ya. Kalian mau wisuda aja, nggak mesti dapat surat pengakuan industri, ya kan? Karena surat pengakuan industri itu untuk kumlot. Nah, ini nih hal-hal yang kayak gini ketika kalian omongkan, ketika kalian bicarakan ke mitra, kemudian mitra konfirmasi ke kami, ya ketika hal itu dua hal yang eh, bukan hal yang sinkron, ya pasti kami benarkan dan pasti kami luruskan gitu. Seperti itu ya teman-teman. Baik itu pengeluaran nilai lebih cepat, baik itu surat pengakuan industri, itu sifatnya jangan memaksa ke mitranya. Oke, Oh iya, satu lagi Mbak Cici. mangga balik. Jadi untuk teman-teman yang sudah join di Teams magang, di situ untuk assignment-nya sudah dibuat ada 3 ya teman-teman. Jadi satu untuk pengumpulan berkas magang, kemudian yang kedua itu untuk survei dan feedback. Jadi ini kami mohon untuk dapat diisi juga. Yang pertama untuk survei evaluasi pembimbing magang, baik itu pembimbing akademik dan pembimbing lapangan. Kemudian yang kedua itu adalah feedback terkait layanan LKM. Jadi jika memungkinkan, mohon untuk menyempatkan waktunya sebentar saja untuk mengisi survei tersebut sebelum nanti teman-teman mengupload berkas magang atau setelah mengupload berkas magang di assignment pengumpulan berkas magang. Terima kasih. Oke, 6 menit lagi. Mudah-mudahan sudah pada kenyang dengan materi dan pertanyaan dan jawaban-jawaban dari kami ya, teman-teman ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan lagi, mangga kami tunggu sampai 5 lewat 18 kurang 5 menit. 1 menit lagi. Kalau dia mau bertanya, kesempatan terakhir ini. Enggak deh. Bisa juga nanya ke WA, bisa juga nanya ke LKM nanti onsite. Kak, transkripnya diupload kemana ya? Ke formnya LAA, karena itu untuk daftar sidang, bukan ke LKM. Nanti Fatan pastikan kamu ikut sosialisasi yang hari Jumat ya dari LAA jam 9 pagi. Biar tahu nanti berkas apa aja. Transkrip meeting ini. Oh, recording maksudnya. Recording meetingnya nanti kita upload ke YouTube. YouTube Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Boleh teman-teman pada subscribe. Siapa tahu nanti ada info-info atau acara-acara dari FIT yang teman-teman bisa ikut dengarkan dan dapat manfaatnya. Pun ketika sudah jadi alumni nanti. Seperti itu. Mana ya tadi? Cek. Oke, mangga. Terima kasih kembali. Oke, baik teman-teman. Waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat 55. Walaupun 5 menit lagi sebenarnya kita masih ada waktu tanya jawab. Tapi sepertinya sudah cukup lumayan lama ya, 1 jam lebih sesi tanya jawab dan diskusi kita. Harapannya teman-teman sudah mulai bergerak lebih cepat, terkhususnya kalian-kalian yang belum pernah bimbingan. Nah, itu jangan sampai kalian mengejar-ngejar dosen di akhir-akhir ya teman-teman ya. Dosen pembimbing akademik itu di Protek itu tidak hanya untuk memberikan kalian nilai, tapi juga untuk membimbing kalian dari segi penulisan, dari segi kalian melaksanakan magang juga, seperti itu. Dan sekali lagi kami tekankan untuk ikut sosialisasi dari LAA di hari Jumat ini. Silakan cek web Instagram laa.fit, tell you. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kalau begitu saya mewakili tim LKM pamit undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa isi daftar hadir. Kemudian apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami mohon maaf.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Mbak. Terima Makasih kasih banyak, teman-teman Bu. semua. Terima kasih banyak, Mbak. Mbak. Selamat sore. Sore.